Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis yang manis, tanggal 10 Juni 2021, tertulis dalam surat Rasul Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Menjadi orang Kristen itu sama sekali tidak berarti tidak akan mendapat berbagai kesulitan. Atau berarti kita akan mendapat hak-hak istimewa. Tidak. Atau mungkin hidup akan menjadi lebih mudah dan tidak akan mengalami kesulitan. Tidak. Justru sama seperti orang lain juga yang tidak Kristen, yang pasti bersama-sama menghadapi kesulitan. Namun, sebagai orang Kristen, bagaimana kita untuk menghadapi kesulitan itu? Karena itu surat Yakobus mengatakan bahwa kita harus bangga menjadi doulos atau menjadi hamba dan menganggapnya sebagai suatu kebanggaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata untuk pencobaan yang dipakai oleh Rasul Yakobus di sini adalah peirasmos. Peirasmos itu artinya adalah ujian. Jadi sebenarnya bukan pencobaan, melainkan ujian. Tujuan dari ujian adalah untuk sesuatu yang baik. Memang kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia agak kacau karena pengertian ujian sering disamakan dengan godaan. Kalau godaan itu tujuannya selalu untuk menjatuhkan. Orang yang menggoda kita itu bertujuan supaya kita menjadi kalah di dalam godaan itu. Tetapi peirasmos tidak untuk itu. Peirasmos adalah suatu ujian yang akan membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih murni. Sebagaimana Ratu Sheba
yang menguji kepintaran, kecerdasan, atau hikmah Raja Salomo di dalam kitab Raja-Raja. Ketika Ratu Seba mengunjungi Salomo untuk menguji hikmat dalam kebijaksanaannya. Demikianlah peirasmos lebih memiliki arti melatih, menguji, bukan untuk maksud yang jahat, tetapi maksud yang baik untuk menguatkan dan memurnikan kita. Karena itu, kalau kadang-kadang Allah membiarkan kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, itu sama sekali tidak bermaksud supaya kita kalah, tetapi justru supaya kita dapat mengalahkan pencobaan dan menjadi lebih kuat. Ada ungkapan mutiara yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengucurkan air mata kita hanya sekedar untuk menggoda kita, hanya untuk sekedar bermain-main dan mempermainkan kita. Tidak. Kalau sampai Dia membiarkan kita menangis, Dia pasti mempunyai tujuan tertentu. Persoalannya adalah apakah kita percaya kepadanya atau tidak? Apakah kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang baik dan bukan Allah yang sewenang-wenang? Di sini sebenarnya sumber kekuatan kita. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik, kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak akan membiarkan kita celaka dan binasa. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami pencobaan, kita bersusah hati, sama seperti petani yang harus terlebih dahulu memeras keringat, disiram hujan, diterpa teriknya matahari pada waktu mengolah tanahnya, sampai akhirnya dia dapat menuai hasil yang manis dari hasil kerja kerasnya itu. Hal itulah yang justru dikatakan di dalam surat Yakobus. Ujian yang kita alami itu akan menghasilkan ketekunan atau hupomone. Hupomone adalah ketekunan yang dapat juga diterjemahkan sebagai kegigihan, keuletan yang lebih dari sekedar sabar, nerimo, tahan untuk mengalami penderitaan atau pencobaan atau apapun. Hupomone yang dikaruniakan Tuhan itu adalah kemampuan untuk mengubah apa yang nampaknya buruk menjadi kebaikan. Apa yang nampaknya mencelakakan menjadi damai, sejahtera. Yang semula merugikan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Saudaraku yang terkasih, ini yang membuat takjub dan tidak dapat dimengerti. Mengapa pada waktu dulu orang-orang Kristen yang mengalami siksaan sama sekali tidak terbayangkan oleh kita sekarang ini. Mereka mampu bertahan, mereka mampu menghadapinya dengan penuh sukacita. Ketika mereka disuruh minum air raksa, ketika ada yang disuruh duduk di kursi besi yang sudah dipanaskan dengan api menyala,
kemudian orang yang ditarik dengan 4 ekor kuda, orang yang dicambuk dari berbagai macam jurusan, orang yang diperhadapkan dengan singa yang sudah 2 minggu kelaparan. Berbagai penderitaan mereka hadapi, mereka semua menghadapi kematian. Dan saat terakhir hidup mereka dengan bernyanyi dan memuji-muji Allah. Inilah yang dikatakan oleh surat Rasul Yakobus. Mereka tekun di dalam menghadapi ujian itu. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan kita, di dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala pencobaan-pencobaan ini adalah Allah menginginkan kita seperti orang tua yang mengasihi anak. Ketika orang tua mengasihi anak, dia tidak merusak anak itu, tetapi mengasihi itu dengan cara untuk melatihnya menjadi orang yang baik. Kalau Allah juga memberikan sesuatu kepada kita, Dia tidak akan memberikan sesuatu yang justru membuat kita menjadi anak yang manja dan lemah. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita menjadi anak-anak yang seperti paku, yang sekalipun dipukul-pukul justru semakin dalam menghujam. Inilah caranya kalau kita mau tahu bagaimana Allah memberikan hikmat kepada kita. Dia tidak akan memberikan itu dengan gampang dan gratis, tetapi Dia akan memberikan kita. Dia tidak akan memberikan kita ikan, tetapi Tuhan akan memberikan kita pancing supaya kita mencari ikan itu sendiri. Begitulah Tuhan melatih kita di dalam ujian kehidupan kita ini, sehingga kita boleh bertekun hingga di akhir hidup kita. Selamat bergumul dan selamat beriman. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati dan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk satu hari di dalam perjalanan kehidupan kami dengan berbekalkan firman-Mu, hingga hidup kami tetap beralaskan firman-Mu dan juga menjalani kehidupan ini di dalam terang firman-Mu dan menerima berkat di dalam kehidupan kami juga di dalam terang firman-Mu. Ketika kami menghadapi ujian, teguhkan, kuatkan kami sehingga kami boleh bertekun. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini menderita. Mereka kuatkan Tuhan di dalam penderitaan dan cobaan atau ujian. Ketika saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, baik kini sedang dirawat di rumah sakit, atau mungkin sedang terbaring di rumah mereka sendiri, atau sedang berobat jauh. Berkati Tuhan tangan dokter dan para medis serta obat yang masuk ke dalam tubuh mereka, menjadikan mereka pulih dan sembuh. Kuatkan Tuhan yang menghadapi permasalahan di dalam kehidupan mereka, bahkan juga
cobaan, bencana, ancaman di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap kuat dan bahkan menjadi tekun di dalam hidup mereka. Bapa Sorgawi, berkati gerejamu dimanapun berada. Biarlah semua warga jemaatmu menjadi orang-orang yang tekun di dalam iman mereka, walau bagaimana kehidupan yang mereka hadapi. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh menerima berkat di dalam kehidupan kami, dan kami juga menjadi berkat bagi sekitar kami. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan ke hadirat hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Amin. Shalom.